Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqu wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir ghaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat hari ini, khatib berwasiat kepada kita semua, hendaknya kita bersama-sama bermuhasabah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang amat singkat ini, perkenankan kami menyampaikan khutbah dengan tema sifat sombong menjadi sumber petaka dalam kehidupan. Kaum muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara penyakit hati yang sangat dan paling berbahaya di antara penyakit lainnya adalah kesombongan. Penyakit sombong tidak hanya menimpa iblis, mujrimin, para pelaku dosa, akan tetapi juga menimpa sebahagian kaum muslimin. Sombong, angkuh, besar kepala adalah kata-kata yang menjadi satu makna, yang menganggap dirinya lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat dari yang lainnya. Kaum muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong bisa menimbulkan permusuhan dan hilangnya rasa keakraban antara sesama muslim. Sombong mendatangkan keburukan, bahkan membuat seseorang jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun sebesar dzarrah. Qala rajul, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasan wa na'lahu hasanan." Sesungguhnya ada seseorang yang mencintai keindahan sehingga ia memakai pakaian yang indah dan memakai sandal yang indah. Apakah orang itu juga termasuk sombong? Qala, Rasulullah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai yang indah-indah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang indah, yuhibbul jamal. Dia mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa khamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan sombong adalah merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin,
jamaah salat fardu Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong menjadi sumber petaka dalam kehidupan. Sifat sombong mengundang kebencian manusia dan bahkan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Iblis dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya yang tidak mau taat dan patuh atas perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, maka pada saat itu iblis menganggap dirinya adalah orang yang mulia dan dia mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Karena kesombongan iblis itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala menghinakan iblis dan memasukkan iblis ke dalam golongan orang-orang kafir. Kaum muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan seorang raja yang hidup pada masa Nabi Ibrahim, yaitu Raja Namrus. Dia dikenal karena memiliki harta karun yang luar biasa, cadangan makanan yang berlimpah, bala tentara yang banyak, serta istana yang megah. Dalam perperangan dia tidak pernah kalah. Dengan semua nikmat dan kekayaan yang ia miliki, sehingga Namrus berperilaku sombong. Sifat tersebut ternyata membuat ia lupa diri dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika itu malaikat menjumpai Raja Namrus untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Raja Namrus tidak mau bertaubat dan dia menganggap dirinya Tuhan. Sehingga pada saat itu malaikat mengatakan kepada Namrus, wahai Namrus, kumpulkanlah seluruh bala tentara hingga 3 hari. Maka pada saat itu Namrus mengumpulkan bala tentaranya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirim nyamuk kepada tentara Namrus tersebut, sehingga dengan nyamuk itu semua bala tentaranya hancur. Bahkan ketika melihat bala tentaranya hancur, Namrus bersembunyi di sebuah tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Pada saat itu ada seekor nyamuk mengikuti Namrus dan menggigit Namrus. Nyamuk tersebut masuk ke hidung Namrus sehingga nyamuk itu masuk ke kepala Namrus. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa ketika nyamuk itu menggigit kepala Namrus, maka Namrus mengambil martil dan memukul kepala-kepalanya hingga Namrus tewas disebabkan hanya seekor nyamuk, karena Namrus adalah orang yang sombong. Jamaah salat fardu Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Fir'aun, seorang raja yang berkuasa pada masa Nabi Musa. Karena kesombongannya sehingga dia mengatakan bahwa tidak ada yang lebih hebat darinya, lebih tinggi derajatnya kecuali dia, sehingga dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 24, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Pengakuan Fir'aun sebagai Rabb adalah penghinaan yang mendalam terhadap Allah yang maha suci dan maha mulia. Sehingga Allah berikan penyakit tersedak kepada Fir'aun. Dengan penyakit itu, ketika ia menyeberangi Laut Merah, Allah tenggelamkan Fir'aun bersama pasukannya di Laut Merah. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang terjadi belakangan ini kita lihat di beberapa media, baik itu media massa, media elektronik, Facebook, media cetak dan lainnya. Tepat pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, Presiden Cina Xi Jinping saat peringatan 70 tahun berdirinya Cina, ia menyampaikan dalam pidatonya dengan sangat sombong, ia mengatakan,
tidak ada sebuah kekuatan yang bisa menghentikan rakyat Cina dan negara Cina untuk terus maju dan berkembang. Karena kesombongannya tersebut, 4 bulan setelah itu Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan mengirim sebuah virus yang disebut dengan virus corona. Dengan virus tersebut, sehingga saat ini banyak negara-negaranya membatalkan kunjungannya ke Cina dan bahkan melarang warganya serta warga Cina datang ke negaranya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sifat sombong tersebut bukan hanya Allah yang murka, tetapi juga manusia membencinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sombong umumnya lahir ketika seseorang memiliki kelebihan atau keistimewaan, namun dia tidak menyadari bahwa itu semua adalah pemberian Allah sebagai ujian kepadanya, bukan sesuatu serta-merta menunjukkan kemuliaan terhadap dirinya. Karena itu, kesombongan akan bermuara pada 2 perkara. Yang pertama, menentang kebenaran yang bersumber dari Allah, dan yang kedua, merendahkan atau melecehkan manusia yang dia anggap lebih rendah darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kibru batarul haqqi wa khamtun nas." Sombong adalah menolak kebenaran, dan sombong adalah merendahkan dan melecehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sepanjang sejarahnya kesombongan hanya akan melahirkan kekacauan, permusuhan, hilangnya keamanan di tengah masyarakat, serta hilangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Boleh jadi harta yang berlimpah, karir yang menanjak, kedudukan yang tinggi, namun dengan kesombongannya, semua itu akan mendatangkan petaka bagi dirinya. Dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi marha. Dan jangan juga kamu berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak jarang malapetaka akan menimpa orang-orang yang sombong. Dalam sebuah hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-kibriya'u ridai." Kesombongan adalah selendangku, wal azamatu izari. Kebesaran adalah sarungku. Paman naza anni wahidan minhuma. Maka siapa yang merebut salah satu keduanya dariku, qadzabtuhu finnar, maka aku akan lemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, virus takabur atau sifat sombong jangan sampai menyerang dan merusak hati kita. Mari introspeksi diri. Jika virus itu muncul disebabkan karena harta, hendaknya kita mengingat Qarun. Qarun yang kunci gudang penyimpanan hartanya baru bisa diangkat oleh sejumlah orang yang berbadan kuat. Seluruh hartanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam muka bumi disebabkan karena kesombongannya. Jika muncul sifat sombong disebabkan karena kekuasaan dan jabatan yang kita miliki, maka hendaklah kita merenung dan melihat kisah Fir'aun. Fir'aun pada akhir hayatnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Manusia tidak pantas sombong, bangga, serta angkuh terhadap dirinya. Sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun,
setinggi apapun jabatan dia, suatu saat nanti ia pasti akan dikalahkan oleh kematian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir khutbah ini khatib menghimbau kepada kita semua untuk meniru Rasulullah, meneladani Rasulullah dan para sahabat serta para ulama dan orang-orang saleh sebelum kita. Mereka adalah orang mulia, punya kedudukan terhormat di mata Allah dan manusia, namun tetap rendah hati dan tawaduk pada sesama manusia. Rasulullah SAW sebagai makhluk termulia di atas muka bumi ini, namun dia tidak pernah berlaku sombong. Beliau tidak minta untuk diistimewakan, diberi penghormatan berlebihan, apalagi gila kehormatan. Beliau tidak mau disanjung-sanjung, apalagi gila sanjungan. Beliau tidak pernah meremehkan orang lain, apalagi merendahkannya. Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu gembira, periang, berbudi pekerti baik, senantiasa ramah tamah, tidak kasar maupun bengis terhadap seseorang, tidak suka berteriak-teriak, tidak suka perbuatan keji, mencaci maki dan merendahkan orang lain. Sebagai penutup, marilah kita sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh para ulama terdahulu. Mereka mengatakan, man tawadda'a lillahi rafa'allahu. Orang yang bertawaduk karena Allah, orang yang merendahkan hati karena Allah, niscaya Allah akan mengangkatkan derajatnya. Bahwa fi nafsihi saghir, maka dia menganggap dirinya adalah orang yang rendah. Wa fi a'yunin nasi azim, maka sesungguhnya manusia, masyarakat melihat orang yang tawaduk itu adalah orang yang mulia dan terhormat. Wa man takabbara wada'ahu Allah, dan orang yang sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia. Bahwa fi a'yunin nasi saghir, maka dia di mata manusia sangat hina. Wa fi nafsihi kabir, walaupun dia menganggap dirinya orang yang mulia. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa yakum fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir ghaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muqimas shalah wa min auladina wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, wa la dzikrullahi akbar.